Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang muslim, beribadah merupakan hal yang wajib. Hal ini merupakan suatu hal yang baik karena bisa membuat tabungan amal untuk di akhirat kelak. Karena beribadah bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah agar bisa ditempatkan di surganya nanti. Meskipun dia rajin sholat 5 waktu sampai sholat malam dan rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi jika akhlaknya buruk, semuanya percuma saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan suka sholat malam, suka puasa di siang hari, suka mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Selain itu, berikut adalah beberapa golongan yang juga akan masuk neraka walaupun rajin sholat dan beribadah. Yang pertama, golongan orang yang rajin sholat tapi suka berdusta. Salah satu ciri orang yang munafik adalah suka berdusta, dan balasan dari orang yang suka berdusta adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang rajin sholat namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka nerakalah balasan yang setimpal untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, golongan orang yang sholat namun tetap suka minum khamr. Khamr atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." QS Al-Maidah 90. Dan kemudian yang ketiga, golongan orang yang sholat namun tetap percaya dukun. Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, "Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian yang keempat, golongan orang yang sholat namun tidak menjaga lisannya dari ghibah atau bergunjing. Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekan termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah melarang keras hambanya melakukan ghibah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. QS Al-Hujurat 12. Nah, itulah beberapa golongan orang-orang yang akan tetap masuk neraka walaupun dia rajin sholat, rajin beribadah, dan juga rajin beramal. Semoga bermanfaat dan terima kasih.